Bab 973. Aku kangen ayah. Cukup lama, orang tua puncak alam raja yang berada di samping Jody Bai berujar dengan mimik wajah serius, kecuali Gunawan Bai mengganggu seseorang yang seharusnya tidak ia ganggu. Jikalau tidak, juga tidak akan menarik perhatian Master Alam Dewa. Tidak hanya itu, ini juga merupakan peringatan dari pihak lain kepada keluarga kerajaan Bai. Mendengar kata-katanya, Jody Bai tiba-tiba teringat sesuatu. Selama ini, Gunawan Bai terus mengganggu Lesikin. Tentang jejak Gunawan Bai, semuanya berada di bawah kendalinya. Oleh karena itu setelah mengetahui Gunawan Bai akan pergi ke grup Yan Chen hari ini untuk menyatakan cintanya kepada Lesikin, ia datang di waktu pertama, hanya untuk mendapatkan grup Yan Chen. Tapi tidak menyangka Panglima tertinggi wilayah perang kota Yan ternyata datang sendiri, lebih memilih menyinggung keluarga kerajaan Bai, juga harus melindungi grup Yan Chen sampai mati. Melihat situasi sekarang, sekalipun Toro Dong tidak muncul pada saat itu, ia juga tidak bisa merebut grup Yan Chen. Pangeran kedua, menurut Anda, apakah masalah ini ada hubungan dengan Jerry Yang? Orang tua puncak alam raja tiba-tiba bertanya dengan suara serius. Jody Bai langsung melihat ke arahnya, matanya penuh tatapan terkejut. Sebelumnya ia juga memiliki pikiran seperti itu, hanya saja ia tidak ingin mempercayainya. Ia tahu Jerry yang sangat berbakat dalam seni bela diri, tapi menurutnya, tidak peduli seberapa kuat Jerry yang, paling banyak adalah kemampuan tahap awal alam raja. Namun sekarang, Gunawan Bai dibunuh oleh Master Alam Dewa. Jangan-jangan masih ada orang di belakang Jerry Yang. Semakin dipikirkan, hati Jody Bai semakin terkejut. Ia perlahan-lahan memicingkan kedua netranya, sepertinya Jerry Yang tidak mati. Tidak hanya itu, masih ada pendukung yang kuat di belakangnya. Pangeran kedua, maksud Anda? Orang tua puncak alam raja bertanya. Setelah kecelakaan Jerry Yang, hanya ada berita ia terluka berat, dan ia dijemput pergi oleh orang-orang wilayah perang. Semakin berujar, mimik wajah Jody Bai berubah semakin serius, dan di grup Yan Chen sebelumnya, Toro Dong komandan tertinggi wilayah perang kota Yan, ternyata terus melindungi grup Yan Chen dan istri Jerry Yang. Dan Jerry Yang sendiri adalah master yang pensiun dari perbatasan utara. Semua ini menunjukkan orang yang berdiri di belakangnya mungkin telah mencapai kesepakatan dengan Jerry Yang, harus mendukung Jerry Yang menjadi raja kota Yan, dan dengan demikian mewarisi desa Emperor. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jody Bai, orang tua puncak alam raja berujar dengan terkejut, jadi sekarang wilayah perang ingin melewati Jerry Yang menguasai desa Emperor. Jody Bai mengangguk. Lebih tepatnya, seharusnya perbatasan utara, dan orang di belakang Jerry yang mungkin adalah pelindung perbatasan utara. Dan di perbatasan utara, juga hanya pelindung Undefeated yang adalah Master Alam Dewa. Undefeated yang. Nama ini membuat para master di sekitar keluarga kerajaan Bai sangat terkejut. Sebagai master keluarga kerajaan Bai, bagaimana mungkin mereka belum pernah mendengar nama Undefeated yang? Menurut legenda, dewa perang terkuat di Kyushu adalah keberadaan menakutkan yang dapat mengalahkan setengah negara dengan satu orang. Jika benar-benar seperti itu, bukankah itu berarti master misterius yang bahkan belum pernah mereka temui secara langsung tadi adalah Undefeated yang? Detik ini, Jody Bai hanya merasa sekujur tubuhnya basah oleh keringat dingin. Jika orang di belakang Jerry yang benar-benar adalah Undefeated yang, bukankah berdasarkan apa yang dilakukan keluarga kerajaan Bai selama ini sudah menyinggung Jerry yang hingga membara? Jerry yang kemungkinan besar masih hidup, jikalau tidak, bagaimana mungkin wilayah perang maju untuk melindungi grup Yan Chen? Semakin dipikirkan, Jody Bai semakin terkejut. Ia tidak berani lalai, langsung menghubungi seseorang dan berujar dengan sangat serius, "Ayah, kemungkinan besar kita menyinggung pelindung perbatasan utara di kota Yan." "Apa, kamu bilang, kalian menyinggung dewa perang terkuat di Kyushu, pelindung perbatasan utara Undefeated yang?" Raja Bai langsung membara, dan bertanya dengan tegas. Jody Bai tidak berani menyembunyikan apapun, dan beritahu kepada Raja Bai semua yang terjadi hari ini. Hanya saja semuanya disalahkan pada Gunawan Bai yang sudah menjadi mayat. Begitu wilayah perang campur tangan,
sepertinya harapan 5 keluarga kerajaan ingin menguasai desa Emperor akan hancur. Raja Bai berujar dengan tenang, sama sekali tidak merasa sedih karena cucunya dibunuh. Jody Bai buru-buru bertanya, "Ayah, kalau begitu maksud Anda, kita harus mundur dari kota Yan." "Mundur? Mengapa harus mundur?" Raja Bai bertanya sambil mencibir. Jody Bai langsung berubah sedikit bingung, begitu perbatasan utara campur tangan, bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk mengontrol desa Emperor? Tinggal di sini hanya akan menyinggung wilayah perang perbatasan utara. Sekalipun wilayah perang perbatasan utara ingin bersaing merebut desa Emperor, lalu ada apa? Apakah 5 keluarga kerajaan bekerja sama juga tidak bisa mengalahkan perbatasan utara? Raja Bai bertanya dengan dingin dan bangga. Wajah Jody Bai langsung berubah terkejut, "Maksud Anda, ingin menyatukan 5 keluarga kerajaan dan bersaing dengan perbatasan utara untuk merebut desa Emperor?" Dari 5 keluarga kerajaan, tidak ada satupun keluarga kerajaan yang memiliki Master Alam Dewa. Jika perbatasan utara sudah ikut campur tangan, keluarga kerajaan mana yang bisa menguasai desa Emperor di tangan sendiri dari tangan perbatasan utara? Raja Bai berujar, "Jika tidak bisa, apa gunanya tinggal di kota Yan? Tapi jika 5 keluarga kerajaan kita bekerja sama untuk sementara waktu, pertama-tama kita harus menemukan cara untuk mengendalikan desa Emperor di tangan kita sendiri." Pada saat itu, sekalipun perbatasan utara juga tidak bisa mengubah fakta desa Emperor dikuasai oleh keluarga kerajaan, kan? Setelah keluarga kerajaan menguasai desa Emperor, 5 keluarga kerajaan baru membahas bagaimana membagi desa Emperor. Aku pikir tidak ada keluarga kerajaan yang tidak ingin, kan? Jody Bai langsung tersadar, di saat ia merasa terkejut, ia juga sangat mengagumi ayahnya. "Aku mengerti, Ayah tidak bermaksud mengambil desa Emperor sendiri. Sekalipun kita ingin ambil juga tidak bisa. Jika seperti itu, maka 5 keluarga kerajaan bekerja sama. Setelah 5 keluarga kerajaan menguasai desa Emperor, dan membagikan desa Emperor, kemampuan pasti akan meningkat pesat." Jody Bai berujar dengan semangat, "Mungkin saja keluarga kerajaan bisa menembus jajaran keluarga kekaisaran, menghapus rasa malu 100 tahun lalu. Begitu saja dulu, kamu lanjut tinggal di kota Yan, aku akan menghubungi keluarga kerajaan lain sekarang, berusaha mendapatkan desa Emperor secepat mungkin." Usai berujar, Raja Bai mematikan sambungan telepon. Di waktu bersamaan, setelah Jerry yang membunuh Gunawan Bai dan pergi, ia pergi ke taman kanak-kanak lagi. Pada waktu ini, sudah waktunya menjemput anak pulang. Ia sudah seminggu tidak melihat putrinya, tiba-tiba sangat merindukannya. Ia tetap tidak berani muncul, duduk di dalam mobil, melihat ke arah gerbang masuk taman kanak-kanak melalui kaca jendela mobil, para orang tua sudah mengantre panjang. Di dalam tim orang tua, ia juga melihat Lesikin. Beberapa hari tidak bertemu, wajah Lesikin terlihat sangat lesu, juga terlihat kehilangan banyak berat badan. Jerry yang melihatnya, merasa sangat sedih. "Beri aku waktu lagi, setelah aku menyelesaikan urusan keluarga kerajaan, kehidupan kita akan berubah tenang seperti biasa." Jerry yang diam-diam berujar di dalam hatinya. Tidak lama, tiba giliran Lesikin menjemput anak, dan akhirnya Jerry yang melihat putrinya. Sama seperti Lesikin, putrinya juga terlihat lusuh, dan wajahnya terlihat sedikit sedih juga. "Ibu, aku kangen ayah. Kapan ayah pulang?" Feli mendongakkan kepalanya menatap Lesikin, dan berujar dengan matanya yang memerah. Di usia yang begitu kecil, meskipun ia tidak tahu kemana ayahnya pergi, justru merasa dari perilaku ibu dan bibinya, ayah mungkin tidak akan pulang lagi. Mendengar kata-kata putrinya, lubuk hati Lesikin merasa semakin tersiksa. Beberapa waktu ini ia bekerja keras hanya untuk membuat dirinya mati rasa. Namun setiap kali melihat putrinya, ia akan tanpa sadar mengingat Jerry yang ayah sedang dalam perjalanan bisnis, mungkin beberapa hari lagi akan pulang, bohong Lesikin. Setelah ia mengatakan ini, ia bahkan tidak berani melihat putrinya, ia takut melihat putrinya yang penuh harapan itu. "Ibu, kamu berbohong." Feli tiba-tiba menangis. Feli tahu ibu diam-diam menangis setiap malam.
Ibu bilang jadi orang harus jujur. Ibu, apakah ayah tidak menginginkan kita dan tidak akan pernah kembali lagi? Bersambung. Bab 974. Menunggu untuk mengambil jenazah. Melihat bagaimana putrinya menahan air matanya, Lesikin tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan air mata mengalir keluar. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan putrinya, karena bahkan dia tidak tahu apakah Jerry yang masih hidup. Jika dia masih hidup, apakah Jerry yang akan terluka parah? Video kejadian Jerry yang hari itu masih tersimpan di ponselnya. Jerry yang dan mobilnya ditabrak truk berat dan dihancurkan oleh sejumlah besar batu yang berguling di puncak gunung. Dalam kecelakaan yang begitu serius, bahkan jika Jerry yang masih hidup, dia pasti terluka parah, kan? Semakin dia memikirkannya, semakin sulit bagi Lesikin untuk menerima kenyataan ini. Dia tidak ingin menangis di depan putrinya, tetapi dia tidak bisa menahan air matanya sama sekali. Melihat ibunya menangis, Feli juga merasakan sesuatu, tiba-tiba mengeluarkan suara, "Wow," dan menangis. "Ayah tidak menginginkan kami lagi, ayah tidak akan pernah pulang lagi. Ayah, kamu pembohong," dia dengan jelas mengatakan ingin menemani Feli selama sisa hidupnya. Lesikin memeluk putrinya erat-erat, berusaha untuk tidak membiarkan dirinya menangis, tetapi begitu tersendat sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Di Maybach hitam yang diparkir di pinggir jalan, Jerry yang melihat pemandangan ini dan mendengar kata-kata putrinya. Dia merasa hatinya akan hancur, tidak peduli apakah itu istri atau putrinya, dia tidak ingin mereka menangis. Tapi dia tidak bisa muncul untuk saat ini, beberapa hal hanya bisa ditanggung olehnya. Baru setelah Lesikin pergi dengan Feli, Jerry yang menghela nafas dan memerintahkan, "Jalan." Di lantai atas grup Yanchen, di kantor GM. Yumikin sedang duduk di meja dengan setumpuk besar dokumen di atasnya, dan dia sibuk dengan kepala tertunduk. Dia telah melakukan ini sejak dia datang ke perusahaan di pagi hari, dan dia bahkan tidak makan siang. "GM Kin, ini sudah sangat larut, sebaiknya kamu pulang kerja." Tiba-tiba, sosok Parubaya masuk, menatap Yumikin yang masih sibuk, dan mencoba membujuknya. "CEO Luo." Melihat orang itu datang, Yumikin hanya melihat ke atas, lalu terus bekerja dengan kepala tertunduk, dan berkata sambil bekerja, "Aku masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dilakukan, aku akan pulang setelah selesai." Robin Luo menghela nafas pelan. Sejak Jerry yang mengalami kecelakaan, Lesikin dan Yumikin sudah seperti ini. Makan dan bekerja tanpa henti. Jika bukan karena Lesikin menjemput anak-anak, ia khawatir dia akan tinggal di kantor setiap hari. "Komisaris, dia pasti masih hidup." Tiba-tiba, Robin Luo berbicara. Setelah mengatakan ini, Yumikin, yang sedang menandatangani tanda tangan, tiba-tiba menjabat tangannya yang memegang pena tanda tangan, dan membuat tanda panjang di tempat dia menandatangani. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Robin Luo, merasa sedikit gelisah, suaranya bergetar, kamu bilang, iparku masih hidup." Pada saat ini, mata Robin Luo penuh percaya diri, dan dia mengangguk dengan berat, "Aku telah mengikuti komisaris sejak dia kembali ke Jiangsu, aku tidak pernah melihatnya tidak dapat menyelesaikan masalah. Aku memiliki perasaan yang kuat bahwa komisaris tidak hanya masih hidup, dia masih hidup dan sehat, dan dia diam-diam mengawasi kita satu persatu. Aku yakin tidak lama lagi komisaris akan kembali." Hari-hari ini, Yumikin telah hidup dengan rasa bersalah, dan tidak ada yang pernah memberitahunya dengan tegas seperti Robin Luo, bahwa Jerry yang pasti masih hidup. Pada saat ini, penampilan tegas Robin Luo membuatnya hancur secara emosional seketika, dan air mata langsung keluar dari matanya. Dia membiarkan air mata mengalir di seluruh wajahnya, menatap Robin Luo dengan air mata berlinang, dan berkata dengan penuh harap, "Benarkah?" Tentu saja itu benar. Robin Luo juga sangat mencintai gadis ini, di matanya, Yumikin sudah seperti anak perempuan. Dia berkata dengan lembut, "Jika dia tahu bahwa kamu dan adikmu bahkan tidak makan siang selama dia pergi, dia pasti akan merasa tidak enak."
Sudah larut, pulang dan istirahat. Percayalah, komisaris masih hidup dan tidak lama lagi dia akan kembali. Seolah-olah terinfeksi oleh kata-kata Robin Luo, Yumi Qin menyeka air mata di wajahnya, berdiri dan berkata, "Kamu benar, saudara iparku pasti masih hidup. Jika aku membiarkan dia tahu seperti apa aku sekarang, dia pasti akan marah." "Paman Luo, jangan khawatir, aku tidak akan terus seperti ini. Aku akan bergembira dan mencoba menyambut adik iparku dengan penampilan baru sebelum dia kembali." Ini adalah pertama kalinya Yumi Qin memanggil Robin Luo, Paman Luo. Setelah tertegun sejenak, Robin Luo menunjukkan senyuman dan sedikit mengangguk, "Pulanglah." Melihat punggung Yumi Qin pergi, ketegasan di mata Robin Luo menghilang sama sekali. Sebaliknya dia penuh kekhawatiran, dan bergumam pada dirinya sendiri, "Komisaris, kamu harus hidup." Star Entertainment, di kantor yang penuh dengan poster bintang, sesosok cantik berdiri di depan jendela, memandang keluar. Sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di benaknya, jika bukan karena pria ini, dia tidak akan memiliki semua yang dia miliki hari ini. Bahkan dia sendiri tidak tahu kapan dia jatuh cinta dengan pria itu, pria yang seharusnya tidak dia cintai. Dengan statusnya saat ini di industri hiburan, selama dia mau, pria seperti apa yang tidak bisa mendapatkannya. Tapi hanya dia yang tahu bahwa hanya pria itu, dia tidak akan pernah mendapatkannya dalam hidup ini. "Jerry Yang, kamu pasti masih hidup kan?" Tiba-tiba, dia bergumam, matanya penuh kesedihan. Pada titik tertentu, wajahnya ditutupi dengan air mata. "Sulisia, ada pria besar yang ingin bertemu denganmu, jadi persiapkan dirimu, dan aku akan mengantarmu ke sana nanti." Pada saat ini, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka, dan seorang wanita parubaya dengan mata damar berbingkai hitam masuk dan berbicara. Setelah mendengar kata-kata wanita itu, Sulisia dengan cepat menghapus air matanya, lalu berbalik dan berkata, "Kak Felicia, aku tidak enak badan hari ini, tidak peduli siapa itu, aku tidak ingin melihat siapapun." "Sulisia, kamu menangis?" Kak Felicia bertanya dengan heran ketika dia melihat mata Sulisia yang merah dan bengkak serta air mata di wajahnya. Sulisia menggelengkan kepalanya, "Aku baik-baik saja." "Sulisia, kamu mungkin tidak tahu siapa lelaki besar ini, tapi dia adalah ketua keluarga kerajaan di kota Yan, Siko Chao. Dia juga komisaris Star Entertainment saat ini. Kudengar dia masih pewaris keluarga ketiga dari keluarga kerajaan. Jika dia telah memberikan kontribusi besar kepada keluarga kerajaan, dia bahkan mungkin mewarisi tahta. Yang paling penting adalah dia masih sangat muda, baru berusia awal 30-an. Jika kamu bisa menjadi wanitanya, kamu akan bisa berjalan menyamping di seluruh Kyushu." Kak Felicia berhenti mengkhawatirkan tangisan Sulisia, dan berkata dengan penuh semangat. Sejak Jerry yang mengalami kecelakaan, keluarga kerajaan juga secara paksa menetap di keluarga Sun. Tidak hanya itu, tetapi juga mengambil kembali Star Entertainment yang sudah diberikan oleh Yoru Sun pada Jerry Yang. Star Entertainment hari ini menjadi milik pribadi Siko Chao. Setelah mendengar kata-kata Kak Felicia, kulit Sulisia menjadi semakin jelek, dan dengan sedikit amarah, dia mengertakkan gigi peraknya dan berkata, "Kak Felicia, aku tidak akan pergi menemui bajingan ini." Tentu saja dia tahu bahwa Star Entertainment telah lama diberikan pada Jerry yang oleh keluarga Sun sebagai kompensasi. Jika bukan karena kontraknya yang tersisa selama bertahun-tahun dengan Star Entertainment, dia pasti sudah lama pergi. Bagaimana dia bisa bersedia memintanya untuk bertemu Siko Chao yang mencuri Star Entertainment? Setelah mendengar apa yang dikatakan Sulisia, ekspresi Kak Felicia berangsur-angsur menjadi murung. "Sulisia, jangan malu, suatu kehormatan bagimu untuk bertemu dengan Tuan Muda Chao." Sulisia berkata dengan dingin, "Karena kamu menyukainya, kamu harus pergi menemuinya." Bagaimanapun, dia berbalik dan hendak pergi. Kak Felicia langsung marah, "Sulisia, jika kamu berani keluar dari ruangan ini, kamu bisa menunggu untuk mengambil tubuh ibumu." Bersambung.